حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Buya, saya ingin bertanya, apa saja syarat-syarat atau kriteria supaya bisa dianggap menjadi santri Buya Syakur? Apakah kita yang hadir 1 bulan sekali ini bisa dikategorikan santri beliau, ataukah harus datang langsung ke pesantren? Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dan memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini 2 pertanyaan ya. Yang kedua, Pak Arif gimana tadi? Boikot produk Yahudi. Ya. Itu betul tidak? Itu sebagai andil, begitulah. Ya. Oke. Begini, untuk jadi santri saya tidak ada satu persyaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Iya dong. Iya. Ya syaratnya gampang aja lah ya. Jangan pernah malu bertanya, itu saja. Ilmunya ilmu pamungkas saja nih ya. Kalau tidak ngerti jangan disembunyikan, jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pinter jangan takut ketangguhan goblok. Ya, orang yang takut ketangguhan gobloknya itu sama dengan mengabadikan kegoblogannya. Ya. Kemudian produk Yahudi ini persoalan embargo yang produk-produk itu saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu. Ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai kok. Ya. Bagaimana mau apa namanya, mengembargo ya, memboikot ya, bukan embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau diboikot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, mau ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang nih sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar, itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia
itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu, nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan, betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami, satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang cerdas. Jadi ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka mah nggak peduli dengan masalah. Yang penting mereka bisa kaya, bisa ya kan, duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong, gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis ya kan, berlaku for all countries except Israel, berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, nggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan iya kan, mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyi-sembunyikan? Yang kerjasama terus berjalan ya diformalkan sekalian, diresmikan, terbuka, daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Saya kira mungkin begitu. Itu jawabannya. Makasih.